Oke, selamat datang kembali di Tatosa Channel. Di depan saya ini ada satu unit Daihatsu Jebra Pen tahun 96. Ini keluaran tahun terakhir banget, ini tahun 96, plat K Blora Jawa Tengah. Dan mobil ini masih plat merah, cuman platnya aja udah saya hitemin. Jadi ini masih plat merah bekas dari Pemda Blora Jawa Tengah. Jadi sebelumnya kita dapat lelang dari Blora Jawa Tengah, kemudian mobil ini dipakai dari Blora menuju ke Tasikmalaya tanpa ada hambatan sedikit pun. Dipakai dari Blora ke Tasikmalaya lumayan cukup jauh ya, tapi mobil ini sehat karena memang mobil ini rawatan dari Pemda Blora Jawa Tengah. Oke, kita review dulu untuk detail-detail Jebra tahun 96 ini karena memang langka ya, unik sekali, langka sekali. Dan untuk karoserinya ini karoseri Astra. Oke, kita untuk mulai dari bagian depan. Untuk dari bagian depan udah pasti ini ada wiper ya, ada wiper di sini. Kemudian ada antena juga di sini. Untuk semprotan airnya ada, dan untuk wiper sebelah kiri gak ada. Tapi untuk bodi ini masih brengaleng nih untuk depannya. Ini ada cekukan, masih ada ya cekungan-cekungannya. Kemudian ini kedoknya masih ngaleng banget, masih bagus. Bahkan ini lampu-lampunya pun masih pada ori sebagian. Dan ini tampilan dari grill Jebra Pen-nya, Jebra Pen Jumbo itu lebih tepatnya ya, tapi saya sebutnya Jebra Pen karena sama aja. Nah, cuman bedanya di grill aja nih, grillnya udah sipit kayak gini, dan untuk modelnya ini udah model dua lampu. Jadi dua lampu disatukan sama rata. Dan untuk lampu sennya berada di pinggir sama di bagian bawah bumper. Jadi mobil ini cukup bagus ya dibandingkan dengan versi yang sebelumnya, yang tahun 91-92 yang sebelum facelift. Kalau ini udah facelift, cuman beda kedok depannya aja. Tapi ini tahun 96, tahun terakhir. Harusnya tahun 96 udah Espas, tapi ini masih Jebra. Kemudian untuk di bagian pinggir ini ada variasi talang air seperti ini. Kemudian spionnya khas Jebra ya. Ini spionnya itu menyatu kayak T120SS. Jadi nggak dibolongin kayak carry di tengah-tengah. Kemudian untuk handle pintu, handle pintu sebelah sini. Kemudian lubang kunci di bawahnya. Kemudian ini ada list kaca juga. Nah, untuk karoserinya ini karoseri Astrea. Jadi model kacanya ini model kaca 3 ya. Yang depan, kemudian yang tengah serolok, yang belakangnya itu flat. Jadi mirip Kijang Grand juga itu. Mirip Kijang Grand dari 92 ke atas. Kacanya udah 3 model. Nah, jadi ini Astra, tapi ini Astranya itu yang tipe murah ya. Yang kalau yang tipe yang tertinggi kan ada 5 pintu. Kalau yang ini cuma 4 pintu aja. Jadi ini memang tipe terendah kalau misalkan di mobil-mobil baru sekarang ya. Jadi ini karoserian Astra. Tapi karoserinya tuh yang model tipe terendahnya. Body tech lah, kalau orang-orang Jawa Tengah biasanya menyebutnya ini karoserinya body tech. Cuman ini body technya yang tipe terendahnya. Kemudian untuk di bagian belakang udah ada dipogor juga, atau pemanas kaca belakang ya, lebih tepatnya pemanas kaca belakang udah ada. Kemudian ini lampunya khas Jebra Astrea seperti ini, cuman ada lampu rem dan lampu sen. Kemudian lampu itunya di bawahnya lampu atretnya. Nah, kiri kanan. Kemudian di sebelah tengah ada tuas pembukaan hidroliknya. Jadi bisa dibuka ke bagian atasnya sini. Nah, caranya ditekan, dibuka ke atas. Jadi ini masih berfungsi normal ya, semua pintu-pintunya masih berfungsi. Jadi misalkan dipergunakan untuk niaga, untuk kerja juga cocok, dan harganya yang pastinya sangat murah. Kemudian untuk bumpernya sebelah sini plastik, dan sebelah tengahnya itu terbuat dari besi. Nah, di sini nih letak lampu atret atau lampu mundurnya. Jadi memang cukup unik sekali ya, beda sama mobil-mobil yang lain, biasanya dua kan. Kalau yang ini cuman di tengah aja. Nah, kemudian untuk di bagian sampingnya ini enak banget ya untuk dilihat, karena memang untuk karoseri Astrea itu enak untuk dilihatnya, menjadikan salah satu karoseri pabrikan yang paling cukup nyaman, desainnya dilihat mata gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Dan ini ada baret-baret ya dikit di sebelah pinggir. Memang baret-baretnya gak terlalu banyak sih, cuma di bagian bawah. Tapi untuk bagian catnya ini masih lumayan pada bagus juga. Jadi tampilannya Japan look banget ya, apalagi kalau misalkan yang pintu gesernya lebih mantap itu.
Tapi ini yang tipe terendah yang 4 pintu, jadi pintunya cuma di bagian kiri aja. Jadi sebelah kanan itu gak ada pintunya. Kemudian untuk di bagian interior. Bagian interior pun ini biasa ya, karena memang biasa, jadi backlightingnya masih menggunakan triplek walaupun udah di retrim. Kemudian untuk di bagian joknya juga, joknya model dan bentuknya itu sangat sederhana sekali. Dan ini udah di retrim ya, atau udah dibungkus ulang. Tapi bungkusannya masih pada bagus, lumayan bagus nih. Masih lumayan bagus. Kemudian backlighting sebelah kiri juga masih bagus. Dan di sebelah kiri pintu ini masih ada bekas stiker anti karatnya. Jadi anti karatnya ini dari apa tuh? Lincoln zaman dulu lah pokoknya, untuk anti karatnya. Dan untuk di bagian dashboard ini masih utuh sekali, karena memang untuk Zebra tuh dashboardnya sangat kuat sekali. Jadi jarang-jarang dashboard Zebra yang rusak. Dan ini masih cukup lumayan, sekitar 90%-an untuk kondisi dari dashboardnya. Nah, dashboardnya udah kayak sedan ya. Jadi dari tahun 93 itu udah kayak sedan, udah apa tuh, ada jendolan-jendolannya kayak gini. Jadi nggak kaku kotak-kotak seperti Carry atau seperti Zebra pada generasi sebelumnya. Kemudian di bawahnya ada laci, dan di sini ada fitur kosong nih. Harusnya untuk isi AC, tapi ini mungkin tipe terendah jadinya kosong. Kemudian di bawah sini ada audio, tapi audionya gak ada, dan di bawahnya ada laci untuk penyimpanan uang kecil. Di sebelah sini juga ini harusnya ada ya kisi AC di tengah, tapi gak ada. Kemudian di sini ada tuas untuk ventilasi nih, bukan untuk AC. Jadi memang untuk yang tipe terendah itu gak ada tuas untuk pembukaan AC-nya. Dan di sini ada laci juga, di sini ada fitur kosong juga nih. Jadi memang masih banyak fitur-fitur kosong yang tidak tertanam di mobil ini. Kemudian di sini ada speedometer, kemudian ada ampere suhu, kemudian ampere bensin, ini indikator-indikator yang lainnya banyak. Kemudian di atasnya itu ada lampu bahaya, kemudian ada tuas wiper, sebelah kanannya ada tuas sen dan juga lampu. Kemudian di bawahnya ada kunci kontak. Nah, di bawah sini ada rem tangan. Rem tangannya ini masih sangat pakem sekali. Kemudian ada ini tuas transmisi ya. Kemudian ada konsol box juga. Konsol box ini yang tengah masih bawaan orinya. Lanjut di bagian atas ini ada lampu baca. Kemudian ada spion tengah juga. Spion tengahnya masih ori, tapi ini gak ada sun visor ya, atau penghalang panas matahari. Tapi untuk pegangan ini masih ada nih. Kiri kanan untuk pegangan ada. Oke, lanjut kita ke baris kedua. Nah, baris keduanya cukup lumayan juga nih, cukup bagus. Pintu-pintunya semuanya masih pada normal. Karpet-karpet dari depan sampai belakang untuk baris kedua juga masih pada utuh. Bahkan ini bisa disebut ori ya, karena memang kayak ori sih untuk karpet. Dan untuk jok baris kedua ini udah jok setelan ya. Jadi ini bawaannya udah setelan, dan joknya pun itu gak ada sobek sama sekali. Jok-joknya masih utuh. Sampai baris ketiga pun masih utuh, gak ada sobek sama sekali. Mungkin di Pemdanya ini jarang dipakai ya. Jadi udah dipensiunkan, dan ujung-ujungnya dilelang oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk mesinnya, yang penasaran mesinnya tuh seperti ini. Mesinnya itu 1300 cc SOHC dengan 16 valve atau 16 klep. Nah, untuk sistem pengapiannya masih platina dan karburator. Pintu-pintu yang pasti enak. Kemudian kita bagian bawah nih, bagian kaki-kakinya. Untuk bagian kaki-kakinya ini menggunakan pelek R13 ring 13, dan untuk rem depannya karena ini tipe terendah jadi masih trombol, belum cakram, belum ada cakram, dan ini masih 4 speed juga. Nah, jadi masih trombol ya. Jadi tipe terendah tuh perbedaannya di pintu, kemudian rem sama transmisi masih 4 speed. Nah, ini kemudian kita nyalakan aja lah biar lebih enak, karena ini mesinnya jaminan banget mesin sehat, halus, ini nyaris tak terdengar nih. Nih, ini mesinnya halus banget, nyaris tak terdengar, apalagi kalau dicek langsung, karena memang di video itu suaranya suka agak berubah dikit. Nih, ini mesinnya halus banget karena memang mobil ini rawatan dari Pemda Blora Jawa Tengah. Oke, kita buka ya kap mesinnya nih.
Untuk mesin yang pastinya ini sehat, gak ada kendala, transmisi keadaan bagus, kaki-kakinya pun ini enak. Asli ini mobil rawatan banget. Nah, untuk knalpotnya pun ini belum ada ngasep, bahkan pagi-pagi saya cek ini masih keluar air nih. Saya cek pagi-pagi ini masih keluar air, jadi dalam artian mesin ini masih sangat normal. Karena kalau dari lelang biasanya suka pada bagus sih. Tapi tergantung juga ya, tapi saya dapat yang lumayan bagus. Dan kita geber-geber untuk mesinnya. Nah, untuk mesinnya ini asli gak ada ngasap sama sekali, mau digeber, mau dipakai atau mau lagi dingin, mau lagi panas pun dalam artian mesin ini normal. Kemudian untuk lampu-lampu semuanya masih pada hidup, lampu sen atau lampu lighting, kemudian lampu besar, lampu kecil, sama yang tengahnya juga masih hidup ya. Jadi masih normal semua. Jadi gak bakal takut kemalaman, karena memang ini dipakainya juga malam sih yang kemarin, jadi gak takut kemalaman. Kemudian untuk lampu rem ini masih nyala semua, lampu seri, kemudian lampu sen juga masih pada nyala semua. Jadi untuk kelistrikan ini masih pada normal. Yang minusnya cuman di pajak sama plat merah. Kemudian untuk indikator lampu bahaya ini masih pada jalan semuanya, lampu-lampu indikator yang lainnya, indikator oli semuanya masih pada jalan. Klakson di sini. Jadi klakson itu dipindah ya. Kemudian ini tuas wiper, kemudian ini tuas rem tangan, dan ini tuas transmisi. Jadi mobil ini sangat murah sekali, dengan harga 8,5 juta Anda udah dapat mobil dengan kondisi yang sangat-sangat optimal sekali. Bahkan udah saya pakai ya dari Blora ke Tasikmalaya, itu tidak ada kendala sama sekali. Dan untuk bodi ini masih kinclong banget, suratnya lengkap, cuman ini suratnya masih plat merah. Yang nanya apakah bisa dirubah menjadi plat hitam, memang bisa, cuman harganya mahal untuk merubahnya. Jadi lebih baik beli keadaan gini, dipakai buat di kampung, dipakai buat niaga, atau buat pretelan juga bisa. Oke, bagi yang minat bisa langsung aja datang ke lokasi saya di Jalan Asam Kidul, RT 3 RW 3, Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Barangnya masih ada, selama di deskripsi masih dijual. Kalau udah terjual berarti udah laku. Harga cuman 8,5 juta aja, mobil proper, siap gas, siap pakai aja kemanapun Anda pergi.